Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang kuasa Kristus menghidupkan. Dari Kisah Rasul 20 ayat 8-12. Kita mau melihat perbedaan antara baterai yang sudah di-charge dengan yang belum. Baterai yang sudah di-charge melambangkan Alkitab, doa, waktu teduh bersama Tuhan. Baterai satunya tidak di-charge sehingga tidak ada dayanya. Hal ini mewakili apa? Alkitab, doa, waktu teduh bersama Tuhan. Loh, kok sama? Apa bedanya? Baterai yang di-charge adalah Alkitab yang dibaca, Alkitab yang ditaati. Doa yang diucapkan, doa yang dilakukan. Baterai satu lagi adalah Alkitab yang ada di meja tapi didiamkan. Doa yang tidak pernah diucapkan kepada Tuhan. Hal ini membuat baterai yang tidak di-charge tidak dapat membuat senter menyala, tidak dapat membuat mainan mobil-mobilan berjalan, tidak dapat berfungsi dengan baik. Demikian juga kita yang tidak melekat pada Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan dan melakukannya, tidak berdoa, seakan menjadikan kita lumpuh. Kita tidak mampu melakukan hal-hal dengan benar. Kita tidak kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, karena kita seperti baterai yang tidak di-charge. Kita perlu hidup bertumbuh dalam Kristus. Artinya, memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Mengakui kesalahan kita, membaca Alkitab, memuji Tuhan, bicara pada Tuhan melalui doa, bersekutu dengan teman-teman seiman. Coba kita buat games dengan menyusun ke 5 gelas karton terbalik dan minta satu anak berdiri di atasnya. Pasti tidak bisa ya. Kita perlu anak yang sangat ringan atau lebih banyak gelas karton. Kita perlu masing-masing dari 5 hal tersebut lebih banyak setiap hari supaya dapat menahan beban yang berat di atasnya. Kita perlu lakukan ini selalu dan terus-menerus. Itulah yang dinamakan bertumbuh dalam Kristus. Kita tidak akan bertumbuh secara spiritual jika hanya melakukan hal ini satu kali. Kita harus menjadikan masing-masing kebiasaan seumur hidup. Mau menerima tantangan untuk berjalan bersama Kristus setiap hari? Kuasa kebangkitan Kristus menghidupkan dan memberi kekuatan. Dia sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, menghapuskan dosa kita. Kuasanya memberi kita kekuatan dan memampukan kita menjalani semua yang harus kita lakukan sehari-hari, terutama dalam keadaan sulit. Hanya karena kuasa Kristus, kita mampu melewati saat-saat yang sulit dengan baik. Misalnya, bagaimana kita bisa tetap tenang menunggu mama yang lama belanja di pasar. Tetap baik pada orang yang sudah bersikap judes pada kita. Mau tetap membantu orang tua membereskan rumah walaupun banyak PR. Tetap menjawab dengan sopan walaupun orang lain berkata membentak. Dan lain-lain. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami untuk terus hidup bertumbuh bersama Kristus, supaya kami mendapat kekuatan dari kuasa kebangkitan Kristus yang menghidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Dia hidup.
bersama Kristus membuat kita merasakan kuasa kebangkitannya yang menghidupkan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.